Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Apa benar ini dengan Kak Sepa Febriansyah yang kemarin menghubungi saya via WA ya? Ya, betul. Iya, kita kemarin sempat ngobrol ya untuk merencanakan pertemuan konseling di hari ini. Sempat perkenalan juga, tapi alangkah baiknya di sini saya izin memperkenalkan diri saya kembali. Jadi nama saya Ocha Restavia, saya sebagai konselor yang kebetulan bertugas untuk melaksanakan konseling di hari ini. Untuk 30 menit ke depan, saya di sini akan menemani Kak Sepa nih untuk ngobrol-ngobrol, mungkin nanti Kak Sepa bisa menceritakan masalah atau keluhan yang ingin Kak Sepa sampaikan kepada saya. Nah, sebelumnya, apakah Kak Sepa pernah mengikuti sesi konseling dengan teman atau siapa? Kalau sesi konseling bersama tenaga profesional sih belum pernah sama sekali ya Iya. untuk yang pertama ini. Tapi kalau sekedar ngobrol atau curhat sama teman ya ada gitu. Oh, iya iya, saya mengerti. Jadi mungkin di sini saya perlu menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi karena mungkin tadi Kak Sepa belum pernah melaksanakan konseling dengan profesional, saya di sini izin menjelaskan dan memberikan sedikit informasi bahwa dalam pelaksanaan proses konseling itu kita, terikat dengan yang namanya, kode etik. Nah, di mana dalam salah satu kode etik ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti, selama proses konseling, apapun yang Kak Sepa sampaikan kepada saya, atau yang Kak Sepa ceritakan kepada saya, itu akan terjamin kerahasiaannya. Jadi, saya jamin 100% itu tidak akan, bocor kepada siapapun gitu. Jadi hanya saya sendiri yang tahu gitu dan dan Kak Sepa sendiri yang bercerita, seperti itu. Sampai saat ini gimana, sudah paham dengan teknisnya? Eh, Baik, secara keseluruhan bisa dipahami dengan jelas, Kak Ocha. Iya, jadi, pada intinya nanti kita kali ini akan sesi konseling selama 30 menit dan apabila misalnya, masih ada yang ingin disampaikan, kita bisa mengatur jadwal kembali untuk melaksanakan sesi konseling selanjutnya, seperti itu. Nah, mungkin biar tidak terlalu lama, di sini Kak Sepa kan menghubungi saya ya untuk melaksanakan konseling. Nah, kira-kira apa nih yang mau Kak Sepa sampaikan kepada saya gitu, yang bisa saya bantu? Paling saya punya apa ya, itu kayak dalam perkuliahan, di mana perkuliahan kan tatap muka, sorry, online kan. Sedangkan saya sendiri kuliah di jurusan kesehatan, di mana nanti kedepannya pasti berinteraksi dengan manusia secara langsung. Iya. Kalau misalkan kan sekarang masih online, tapi kita praktek juga jarang. Takutnya kedepannya kita kurang memegang pasien atau manusia kan handling sama pasiennya juga berkurang, takutnya malah malpraktek gitu. Itu Iya. menjadi keresahan-keresahan saya gitu selama berkuliah online ini gitu. Oh, iya iya, saya mengerti. Tapi, sejauh ini dari pihak kampus sendiri atau pihak program studi, apakah sudah ada solusi untuk mengatasi masalah ini? Soalnya kan ini berarti pasti bukan hanya dihadapi oleh Kak Sepa sendiri ya, pasti dengan mungkin semua mahasiswa yang satu angkatan atau satu prodi juga akan merasakan hal yang sama. Itu sejauh ini bagaimana, respon atau solusi dari pihak prodi? Sejauh ini kami gitu khususnya dari fakultas saya sendiri dari kesehatan sudah melakukan audiensi secara langsung ke pihak rektorat atau pihak kampus untuk bisa mengadakan perkuliahan secara tatap muka. Ya. Namun solusi itu namun dari pihak kampus sendiri belum memberikan kuliah offline 100%, tetapi hanya beberapa mata kuliah yang tatap muka gitu. Dan menurut saya itu juga kurang cukup karena semua mata kuliah harus offline juga gitu Harus untuk praktek. praktek. Iya iya iya, saya paham.
Tapi sejauh ini bagaimana nih pemahaman Kak Sepa terhadap mungkin mata kuliah yang selama ini dilaksanakan secara daring? Apakah misalkan cukup dipahami atau justru susah atau bagaimana? Kalau jelas ya sulit dipahami karena kan kita selaku mahasiswa harus ada visualisasi gitu, harus ada penggambaran secara langsung terhadap orangnya langsung gitu. Kalau kita hanya sekedar melihat video praktek atau video tutorial itu kurang, menurut saya kurang paham gitu. Toh kita kedepannya juga berurusan dengan manusia, dengan nyawa seseorang gitu. Kan Iya, kacau kalau enggak, kalau salah ya. kalau Mm, salah ya. iya, iya, saya mengerti. Eh, Sejauh ini pernah melakukan praktek. Pernah kalau praktek. Nah, itu pada saat praktek gimana? Apakah kebingungan atau gimana? Mungkin karena tadi Oh, kurang paham. kalau kebingungan ya jelas pasti ada karena kan sebelumnya juga daring, cuman perlahan-lahan kita bisa mengikuti juga gitu, bisa mengimbangi juga karena dari pihak dosennya juga kembali mereview gitu. Mhm. Malah lebih paham, lebih cepat mengerti secara offline gitu. Oh, iya, 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 baik. Mungkin dari saya gini ya, ini kan berarti terkait materi ya yang sulit dipahami karena adanya perkuliahan online atau daring. Nah, kita juga sih terkait perkuliahan online ini kan ini sudah jadi sudah himbauan ya dari Kemendikbud untuk melaksanakan perkuliahan online dan untuk pihak universitas itu kan hanya diizinkan untuk melaksanakan perkuliahan daring yang hanya angkatan 2020 dan 2021 ya kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, berarti kalau menurut saya sendiri ya, ini berarti kan harus pintar-pintarnya kita adaptasi. Nah, ketika misalkan tadi dalam hal ini itu yang mengeluhkan sulit memahami materi atau lain-lain karena tidak praktek secara langsung, itu kan teman-teman KSEPA juga sama ya mengeluhkan hal itu. Nah, mungkin bisa nih KSEPA dan teman-teman itu bekerja sama gitu buat melaksanakan apa ya, mencoba gitu berpraktek bersama-sama gitu dengan teman-teman KSEPA. Nah, di mana mungkin ketika ada kesulitan itu kan lebih mudah ya karena itu banyak kan yang praktek. Berarti ketika misalkan kita tidak paham bisa nih dibantu sama teman, atau ketika teman ini gak paham bisa nih dibantu sama kita gitu, atau ketika kita sama-sama gak paham baru nih kita bisa bertanya ke dosen gitu. Nah, berarti itu kan bisa menjadi alternatif ya meskipun memang solusi itu tidak apa ya, tidak akan membuat kita sepaham hasil perkuliahan offline kayak gitu. Nah, terus sejauh ini apakah Kak Sepa dan teman-teman sudah pernah melakukan hal tadi yang saya Eh, sampaikan? sudah gitu beberapa kali, cuman ya efektif sih efektif, cuman ada beberapa hal yang berbeda jauh saat kita melakukan kuliah offline secara langsung bareng dosen gitu. Kalau sama teman kan belajarnya 10 menit, Iya. mainnya 50 menit Nah, gitu. iya. Nah, Dan iya, iya, saya paham. Nah, berarti ini nih yang bisa jadi apa ya, yang jadi poinnya gitu. Berarti kan hambatannya itu ketika misalkan mencoba mencari alternatif dengan kerja, istilahnya kan kerja kelompok ya, kerja bersama teman gitu. Nah, tapi kan tadi hambatannya itu mainnya misalkan 80% terus praktek 20% misalkan. Nah, berarti ini nih yang mainnya itu harus jadi poin, kita harus jadi perhatian entah itu Kak Sepa ataupun teman-teman gitu buat mencoba nih jangan apa ya, jangan fokus ke main dulu gitu. Coba deh mainnya kesampingin dulu soalnya kan tadi juga yang Kak Sepa sampaikan itu takutnya nanti ketika praktek secara langsung di masyarakat Kak Sepa takutnya ada mau praktek atau apapun gitu kesalahan. Nah kan demi menghindari itu di masa depan, berarti kan kita sekarang harus bisa nih mengesampingkan apapun yang sekiranya
kurang apa ya, kurang penting atau kurang dijadikan prioritas kayak gitu. Jadi, coba dulu nih kalau sekarang kan saya nggak bisa apa ya, nggak bisa ngasih solusi secara langsung misalkan memperbolehkan kuliah offline, enggak kan, karena itu di luar kewenangan saya. Jadi, saya di sini hanya bisa memberikan solusi alternatif ya dengan kayak tadi, kerja kelompok gitu bareng teman dan saling lah gitu, saling sama teman kan bisa bisa saling apa ya, mengingatkan kalau misalkan teman lupa ataupun kita lupa kayak gitu. Dan ketika bingung berarti bisa sama-sama nanya nih ke dosen kayak gitu. Dan dosennya juga mungkin bakal lebih enak ketika, mengajarkannya itu ke tim gitu, ke kelompok, bukan ke perorangan kayak gitu. Gimana? Iya sih betul, bisa bisa dimengerti juga. Cuman ada beberapa keresahan juga dari saya. Kadang malam-malam tuh suka heran gitu. Kita apa ya namanya tuh kuliah jarang, bukan jarang sih, nggak praktis sama sekali. Tahu-tahu bentar lagi lulus kan, Iya, mhm, masih apa ya, pemahaman materi masih kurang gitu. iya, Takutnya kedepannya gimana gitu. mhm, Kayak lulusan Covid tuh bisa gak gitu bersaing bersama lulusan yang lainnya gitu. iya iya iya, sama, mhm. Makanya suka overthinking gitu. Saya paham tentang apa yang tadi Kak Sepa rasakan, terus yang Kak Sepa sampaikan gitu, mengenai, tadi sulit tidur, terus gelisah, gampang emosian, terus tadi juga kan sempat bilang katanya sulit konsentrasi gitu, memahami materi karena ya mungkin tadi kurangnya apa ya, motivasi belajar karena ya mungkin Kak Sepa juga beranggapan kalau belajar juga ya percuma karena materinya yang didapetin juga kurang, kayak gitu. Nah, mungkin untuk mengatasi hal ini, pertama itu kita harus tahu nih penyebabnya itu apa gitu. Sumber utamanya yang bikin kita gelisah, yang bikin kita apa ya, yang kita gampang emosian gitu, sulit konsentrasi dan lain-lain. Nah, kalau menurut saya pribadi sih ini sumber pertamanya itu bukan masalah tadi poinnya yang khawatir akan masa depan gitu. Tapi yang jadi masalahnya itu ya overthinking-nya gitu. Terlalu berlebihan memikirkan, hal yang sebetulnya itu belum terjadi kayak gitu. Nah, kita harus bisa nih mengontrol diri kita buat mengatur apa ya, mengatur apa sih yang sebenarnya lebih penting untuk kita pikirin kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga bisa nih, mungkin karena saya konselornya konselor Islam, saya juga mengusulkan atau menyarankan kepada Kak Sepa untuk bisa, apa ya, melakukan terapi-terapi yang lebih menenangkan hati gitu, menenangkan pikiran. Ya tadi biar gak terlalu gelisah atau biar gak terlalu khawatir gitu sama masa depan. Nah, yang pertama itu terapi yang bisa Kak Sepa lakukan itu dengan terapi zikir misalnya. Jadi lebih sering-sering zikir atau enggak kalau misalkan, selain zikir juga bisa nih terapi sholat misalkan, di mana ketika sholat itu Kak Sepa secara sepenuhnya gitu pasrah terhadap apa yang, Allah kehendaki untuk kita gitu. Di mana Kak Sepa juga harus bisa apa ya, berpikir bahwa ya ini juga ya proses gitu, proses untuk kehidupan kita. Kita, eee, nggak tahu nih jalan terbaik kita untuk diri kita itu apa, tapi Allah yang Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita gitu, jalan yang terbaik buat kita. Nah, kita pasrahkan gitu ini semua ini sama Allah dan kita cuma bisa berdoa gitu, berdoa berharap bahwa ilmu yang kita dapatkan selama kuliah itu ya bermanfaat gitu, tidak ada yang, eee, mubah atau tidak kurang gitu. Kita berharap bahwa ketika apa yang kita butuhkan di masa depan, itu semuanya terpenuhi gitu. Semua kita dapatkan di saat kita kuliah, entah itu saat kuliah secara langsung bersama dosen atau dari hal lain gitu. Karena kan ilmu itu nggak cuma kita dapetin dari dosen aja gitu, bisa juga dari luar kayak gitu. Intinya dengan mencari pengalaman lah, banyak entah itu dari seminar ataupun
dari misalkan ketika KKN lah atau ketika PPL itu kan secara langsung lebih lah praktek yang dimana kita dapat pengalaman banyak dari sana gitu. Itu yang bisa diambil pelajarannya gitu buat ya nanti kita catat nih buat kita bekal nanti di masa depan kayak gitu. Terus tadi ada juga yang masalah emosian. Ya emosian juga ini sih sebenarnya munculnya itu ya akibat tadi sama overthinking gitu. Nah, kita, bisa apa ya, ketika kita sudah bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan, insya Allah lah emosian rasa tadi gampang emosian itu bisa perlahan bisa hilang kayak gitu. Karena ya kita juga sudah bisa mengendalikan pikiran kita kayak gitu. Jadi coba kendalikan pikirannya kayak gitu. Sering-sering, me time buat ya tapi me time-nya bukan buat, bengong mikirin masalah, bukan. Tapi buat, happy-happy aja gitu, misalkan dengan sambil main musik, sambil olahraga, atau apapun yang bikin kita bahagia kayak gitu, bikin hati kita lebih tenang. Itu, coba ada lagi nggak yang mau Kak Sepa sampaikan? Eh, cukup sih, bisa dipahami, bisa apa menurut saya juga udah ada solusi gitu untuk kedepannya bagaimana yang akan saya lakukan sih. Cukup Mmm, membantu sejauh ini. Terima kasih Kak Ocha. iya, karena ya mungkin solusi yang bisa saya berikan, yang bisa saya sarankan sih itu gitu dan mudah-mudahan Kak Sepa bisa nih menerapkan itu semua gitu dari mulai tadi yang pertama itu, mencoba lebih, eee, sering misalkan belajar kelompok, terus juga bisa bisa mengontrol nih ketika kerja kelompok itu buat fokus pada praktek, terus juga yang keduanya itu buat, apa sih, mengendalikan pikiran, terus juga sering-sering baca buku, intinya mencari ilmu dari sumber lain gitu, selain tidak hanya mengandalkan dari apa yang disampaikan oleh dosen, kayak gitu. Ya mudah-mudahan dari sumber lain itu bisa menambah pengetahuan kita gitu, ilmu kita, kayak gitu. Mungkin sesi konseling di hari ini, di malam ini cukup dipahami ya sama Kak Sepa, Cukup. karena, berhubung waktunya juga sudah 30 menit bahkan lebih, jadi, itu yang bisa saya bantu mungkin, yang bisa saya sampaikan dan saya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sepa yang sudah bersedia menyampaikan keluh kesahnya kepada saya dan, mohon maaf apabila saran yang saya sampaikan itu kurang berkenan atau mungkin, sulit untuk realisasikan gitu. Nah mungkin ketika ada masalah lagi atau apa yang ingin Kak Sepa sampaikan, Kak Sepa bisa menghubungi saya kembali seperti itu. Dan mungkin mohon izin di sini saya, izin mendokumentasikan apa sesi konseling yang tadi kita lakukan dan, semoga Kak Sepa juga tidak keberatan untuk didokumentasikan. Boleh. Iya, terima kasih. Ada yang disampaikan lagi nggak kira-kira? Cukup. Iya, terima kasih banyak Kak Sepa, itu dari saya mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.